Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Evanda Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan atau membahas tentang manajemen penjadwalan dan optimalisasi memori dalam sistem operasi Windows. Langsung masuk ke materinya, algoritma penjadwalan. Algoritma manajemen penjadwalan adalah metode yang digunakan untuk mengatur urutan eksekusi dari proses-proses yang berjalan dalam sistem. Berikut beberapa algoritma yang umum digunakan. Seperti yang pertama ada round robin. Algoritma ini mengatur operasi dalam siklus. Setiap proses diberi waktu tetap untuk eksekusi. Biasanya disebut quantum atau time slice. Setelah waktu habis, proses tersebut dipindahkan ke belakang antrian dan digantikan dengan proses berikutnya. Yang kedua ada priority scheduling. Dalam algoritma ini, setiap proses diberi prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi dulu. Ketiga ada first come first serve atau FCFS. Proses dieksekusi sesuai urutan kedatangannya. Proses pertama yang datang, pertama pula dijalankan. Yang keempat ada multi-level queue scheduling. Dalam algoritma ini, antrian dibagi menjadi beberapa tingkat prioritas dan setiap tingkat dapat menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda. Pengukuran kinerja penjadwalan. Ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana algoritma tujuan sistem. Berikut beberapa metrik umum yang digunakan, seperti CPU utilization atau tingkat penggunaan CPU adalah ukuran seberapa banyak CPU digunakan selama periode waktu tertentu. Biasa diukur dalam persentase waktu yang digunakan untuk mengeksekusi proses. Turnaround time atau waktu putaran. Selisih waktu ketika sebuah proses dimasukkan ke dalam antrian penjadwalan dan waktu ketika proses tersebut selesai dieksekusi. Response time atau waktu respon adalah interval waktu antara permintaan pertama dari pengguna untuk menjalankan suatu proses dan saat sistem memberikan respon pertama. Ada waiting time yang keempat atau waktu tunggu. Adalah total waktu yang dihabiskan oleh proses dalam antrian penjadwalan sebelum dijalankan. Average execution speed adalah kecepatan eksekusi rata-rata. Adalah seberapa cepat proses dijalankan. Responsiveness, sejauh mana sistem merespon permintaan pengguna dengan cepat. Ada fairness atau keadilan, sejauh mana semua proses mendapatkan waktu yang adil. Dan yang terakhir ada overhead atau waktu yang dihabiskan sistem dalam mengambil keputusan penjadwalan, pemindahan, dan penyesuaian. Kita masuk materi yang selanjutnya. Optimalisasi memori dalam sistem operasi Windows. Yang pertama adalah strategi alokasi memori. Strategi alokasi adalah bagaimana cara sistem operasi mengelola dan mengalokasikan memori fisik kepada proses-proses yang berjalan. Berikut beberapa strategi alokasi yang umum digunakan. Pertama ada contiguous allocation. Setiap proses diberikan blok-blok memori yang berdampingan dalam RAM. Ini berarti seluruh proses harus dimuat ke lokasi memori yang kontingen dalam RAM. Kedua ada pegging. Dalam pegging, memori fisik dan logis dibagi menjadi blok-blok kecil berukuran tetap yang disebut halaman. Yang ketiga, segmentation. Dalam segmentation, memori dibagi menjadi segmen-segmen logis yang lebih besar dari halaman. Setiap segmen mewakili sepotong logis dari program seperti kode, data, stack, dan lain-lain. Kelima ada segmentation with pegging. Adalah kombinasi dari kedua pendekatan sebelumnya. Terakhir ada dynamic partitioning. Adalah memori fisik dibagi menjadi partisi-partisi dinamis yang disebut sebagai partisi berukuran variabel. Kedua ada teknik optimalisasi. Adalah proses untuk memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara efisien.
Dan berikut beberapa teknik yang umum digunakan. Ada teknik swapping. Teknik yang digunakan ketika sistem memiliki swap space. Ketika RAM penuh, beberapa proses dapat dipindahkan dari RAM ke swap space untuk memberikan ruang bagi proses yang sedang berjalan. Kedua, ada overlay, di mana teknik penggunaan berbagai bagian dari program yang berbeda dalam RAM pada waktu yang berbeda. Ketiga, ada fragmentasi, adalah pemborosan ruang dalam memori. Teknik pemborosan ruang dalam memori. Keempat, ada demand pegging, atau teknik di mana sistem hanya memuat bagian-bagian dari program ke dalam RAM saat diperlukan. Kelima, ada memory compression, teknik untuk mengurangi penggunaan memori oleh program-program yang berjalan. Kelima, ada memory duplicated, teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghapus salinan data yang sama untuk mengurangi penggunaan memori yang berlebih. Yang terakhir, ada memory leak detection, alat deteksi untuk mengidentifikasi dan perbaiki masalah memori yang tidak terbebaskan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Memahami algoritma penjaluan terbaik untuk pengalaman terbaik. Yang pertama, ada priority scheduling. Memaparkan kelebihan dan kelemahan priority scheduling dan kondisi yang cocok untuk jenis algoritma ini. Kelebihan pertamanya adalah penting untuk aplikasi kritikal. Dia mempunyai responsivitas yang tinggi dan keadilan. Kelemahannya, kekurangan sumber daya, kesulitan dalam pengaturan prioritas yang tepat, kinerja terpengaruh oleh kegagalan prioritas. Kondisi yang cocok untuk priority scheduling adalah ketepatan waktu atau real time, aplikasi kritis atau urgen, sistem yang mendukung prioritas penggunaan, kasus khusus yang memerlukan kontrol prioritas. Kedua, ada round robin scheduling, memaparkan kelebihan dan kelemahan reverse round robin scheduling dan kondisi yang cocok untuk jenis algoritma ini. Kelebihannya adalah memiliki responsivitas yang cepat, dapat mencegah starvation, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Kelemahannya, kesulitan dalam menetapkan prioritas, kesulitan dalam alokasi sumber daya. Kondisi yang cocok untuk algoritma ini adalah proses dengan waktu eksekusi variabel, sistem interaktif, sistem yang memiliki campuran proses, situasi khusus yang memerlukan kontrol waktu eksekusi. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya adalah fakta mengejutkan tentang alokasi memori. Contiguous allocation memiliki overhead yang rendah dan mudah diterapkan namun tidak fleksibel dan dapat menyebabkan external fragmentation. Pegging mampu mengatasi masalah contiguous allocation tapi memiliki lebih banyak overhead dan tidak efisien untuk aplikasi dengan memori kurang dari 4 KB. Ketiga ada segmentation, lebih fleksibel dari contiguous allocation dan lebih efisien daripada pegging namun memiliki overhead yang tinggi. Terakhir ada dynamic relocation, mampu menangani masalah external fragmentation namun rentan terhadap masalah internal fragmentation. Kita masuk materi selanjutnya, ada teknik optimalisasi memory cache memory dan swap space. Membahas tentang konsep dari cache memory. Cache memory atau yang sering disebut cache adalah tipe memori komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh unit pemrosesan pusat atau CPU. Cache merupakan bagian integral dari arsitektur komputer untuk meningkatkan kinerja sistem dengan menyediakan akses cepat ke data yang paling sering digunakan. Swap space yang pada sistem Windows sering juga disebut swap file atau pack file adalah komponen hard drive atau perangkat penyimpanan komputer yang digunakan sebagai memori virtual. Ketika RAM fisik tidak mencukupi, ini berfungsi sebagai perluasan RAM fisik. Ini membantu sistem operasi mengatur memori ketika RAM fisik tidak mencukupi. Jadi kesimpulan menggunakan manajemen penjadwalan dan optimalisasi memori untuk mempercepat sistem operasi Anda.
Pertama, optimalisasi memori. Teknik dalam mengoptimali memori di sistem operasi Windows dapat melindungi sistem dari serangan malware dan mempercepat kinerja sistem. 2. Manajemen penjadwalan. Pilihan algoritma penjadwalan yang tepat dapat memberikan pengalaman pengguna dan performa sistem yang lebih baik. 3. Lebih baik dari sebelumnya. Memahami manajemen penjadwalan dan optimalisasi memori akan membawa sistem operasi Anda ke tingkat berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.